Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumawardani, NIM 1901042030, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis pengendalian kualitas produk gula kristal putih Pabrik Gula Krembong PT Perkebunan Nusantara 10 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah agroindustri berkelanjutan. PT Perkebunan Nusantara 10 atau PTPN 10 merupakan perusahaan agribisnis berbasis perkebunan di Indonesia. Unit usaha dari perusahaan ini yaitu tebu dan tembakau, serta jasa cutting bobin dan rumah sakit. PTPN 10 didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tanggal 14 Februari tahun 1996 tentang pengalihan bentuk badan usaha milik negara dari PT Perkebunan ex-PTP 19, ex-PTP 21/22 dan ex-PTP 27 yang dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara 10 Persero dan tertuang dalam Akta Notaris Harun Kamil SH nomor 43 tanggal 11 Maret 1995 dan mengalami perubahan kembali sesuai Akta Notaris Sri Eliana Joharto SH nomor 1 tanggal 2 Desember 2011. 90% saham pemerintah Indonesia di PTPN 10 dialihkan ke PTPN 3 dan menjadi PTPN 3 sebagai holding BUMN Perkebunan. PT Perkebunan Nusantara 10 mengelola 11 pabrik gula di Provinsi Jawa Timur. Salah satu pabrik gula yang dikelola oleh PTPN 10 adalah pabrik gula Krembong. Gula produk yang dihasilkan pabrik gula Krembong merupakan jenis gula kristal putih atau GKP. Pada saat proses produksi gula, tidak semua bahan baku tebu yang digiling dapat menjadi produk gula yang layak konsumsi. Terdapat juga kerusakan produk gula, diantaranya yaitu gula yang masih basah dan gula yang dalam bentuk kerikilan. Adanya gula cacat tersebut, hal tersebut berpengaruh terhadap tidak tercapainya target produksi gula layak konsumsi sesuai dengan keinginan konsumen. Proses produksi gula kristal putih. Proses pertama dalam proses produksi gula kristal putih adalah proses pemerahan tebu, bertujuan untuk mengambil nira sebanyak-banyaknya dari batang tebu dengan menekan kehilangan nira dalam ampas seminimal mungkin. Proses selanjutnya adalah proses permunian yang bertujuan untuk memisahkan kotoran yang terdapat pada nira mentah sehingga didapatkan nira encer dan belotong dengan tetap menjaga agar sukrosa tidak mengalami kerusakan. Tahap ketiga pada proses pengolahan produk gula kristal putih adalah penguapan nira encer. Proses ini bertujuan menguapkan air yang terdapat pada nira encer sampai didapatkan kekentalan tertentu disebabkan nira encer pada proses pemurnian masih banyak mengandung air. Agar proses pengkristalan tidak terganggu, maka air yang ada pada nira harus segera diuapkan. Tahap keempat adalah kristalisasi atau masakan. Adalah proses penguapan air yang terdapat dalam nira kental dan membentuk kristal gula dengan diameter sesuai standar dengan menekan kehilangan gula dalam tetes seminimal mungkin. Tahap kelima adalah proses putaran atau sentrifugal. Target dari proses di stasiun putaran ini adalah mendapatkan gula kristal tidak basah. Statistical Quality Control atau pengendalian kualitas statistik adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola proses baik manufaktur maupun jasa melalui menggunakan metode statistik, teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik dengan alat bantu pengendalian kualitas. Jenis kerusakan produk gula kristal putih. Proses produksi di dalam pabrik gula tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Jenis-jenis kerusakan pada produk gula kristal putih, yang pertama yaitu scrap sugar atau SS, yang kedua kerikilan, yang ketiga gula basah. Alur proses pengendalian kualitas gula pada stasiun kristalisasi dan sentrifugal. Yang pertama yaitu analisis kerusakan scrap sugar atau SS. Pada analisis diagram sebab akibat, untuk jenis kerusakan scrap sugar, faktor dominan disebabkan faktor mesin, diantaranya kerusakan pompa tarik di stasiun masakan dengan sebab dugaan kondisi nira encer yang pekat menghambat kecepatan operasional pompa tarik. Yang kedua yaitu analisis 5-way scrap sugar. Berdasarkan analisis 5-way pada tabel, diketahui kemungkinan penyebab dominan tingginya kerusakan pada scrap sugar. Dugaan tersebut mengakibatkan kesalahan penakaran bahan pembersih kerak pipa di stasiun pemurnian dan kristalisasi. Yang ketiga, analisis peta kontrol atau P-chart pada jenis gula basah. Berdasarkan peta P-chart,
Untuk jenis kerusakan gula berada dalam batas pengendalian atas, dalam hal ini penurunan jumlah kerusakan gula basah sudah dapat diminimalkan daripada awal musim giling tahun 2015 dan 2016 tetapi berdasarkan parameter warna atau IQMSA masih di atas 300, kadar air di atas 0,01% dan besar jenis butirnya di bawah dari 0,8 mm. Analisis diagram sebab akibat pada kerusakan gula basah. Berdasarkan fishbone diagram penyebab gula basah, terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan kerusakan gula produk jenis gula basah dengan warna di atas 300 IU. Yang kelima, analisis diagram Pareto gula basah. Faktor utama penyebab kerusakan gula basah terdapat pada faktor mesin 33,8%, berakibat masuk ke dalam stasiun sentrifugal dan menyebabkan putaran kecepatan HGF menjadi berat, disebabkan gula basah yang membebani sistem putaran. 6. Analisis 5-Wick pada gula basah. Pendugaan terjadinya kerusakan produk gula kristal jenis gula basah disebabkan adanya permasalahan selisih pemberian premi antara karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Analisis peta kontrol atau P-chart pada jenis gula kerikilan. P-chart untuk jenis kerusakan gula kerikilan selama 17 hari giling seluruh data berada dalam batas pengendalian atas. Dalam hal ini, penurunan jumlah kerusakan gula kerikilan sudah dapat diminimalkan daripada awal musim giling tahun 2015 dan 2016. Tetapi berdasarkan parameter besar jenis butir di atas 1,2 mm berbentuk gumpalan kerikil. Dalam hal ini, kerusakan produk gula jenis gula kerikilan belum sesuai. 8. Analisis diagram sebab akibat pada kerusakan gula kerikilan. Penyebab dominan terjadinya gula kerikilan pada 17 hari awal musim giling di pabrik gula Krembong. Pada analisis fishbone diagram faktor dominan terjadi karena faktor mesin dan bahan baku. Seperti faktor mesin dikarenakan umur teknis peralatan, terjadi kerusakan elektromotor vibrating screen sehingga proses penyaringan gula kristal tidak dapat berjalan dengan baik. 9. Analisis diagram Pareto kerikilan. Analisis penyebab terjadinya gula kerikilan di pabrik gula Krembong berdasarkan analisis diagram Petro. Faktor utama penyebab kerusakan gula kerikilan terdapat pada faktor mesin 50%. Berdasarkan analisis dan fishbone diagram, terdapat dugaan kerusakan elektromotor vibrating screen. 10. Analisis 5Y pada gula kerikilan. Pendugaan terjadinya kerusakan produk gula kristal jenis gula kerikilan disebabkan adanya program peningkatan kapasitas giling pabrik gula Krembong dari kapasitas giling 2.300 ton per hari menjadi 4.500 ton per hari. Dengan adanya program tersebut, PG Krembong melakukan investasi 1 unit roll gilingan, di mana investasi tersebut dananya diambil dari rencana pembelian 1 unit elektromotor vibrating screen sebelah timur. Berdasarkan hasil data-data tersebut mengenai pengendalian kualitas produk gula kristal putih di pabrik gula Krembong, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, permasalahan terkait pengendalian kualitas gula kristal putih di pabrik gula Krembong adanya jenis kerusakan gula scrap sugar dengan jumlah kerusakan gula sebesar 1050 kg dari produk gula menjadi 2.316 ton. Faktor dominan penyebab terjadinya gula scrap sugar adalah faktor manusia. Terdapat kelalaian petugas dalam menjalankan SOP kalibrasi timbangan pada musim giling 2016. Yang kedua, pengendalian kualitas gula kristal putih di pabrik gula Krembong adanya jenis kerusakan gula basah dengan jumlah kerusakan sebesar 143,81 kuintal atau setara dengan 14,38 ton dari produk jadi 2.316 ton. Faktor dominan penyebab terjadinya gula basah berdasarkan analisis diagram Petro dan analisis 5Y, faktor mesin menjadi palingan dominan penyebab terjadinya gula basah di mana terdapat kerusakan pada pompa pengering. Yang ketiga, pengendalian kualitas gula kristal putih di pabrik gula Krembong adanya jenis kerusakan gula kerikilan dengan jumlah kerusakan gula sebesar 96,86 kuintal atau setara dengan 9,68 ton dari produk jadi 2.316 ton selama 17 hari giling pada musim giling tahun 2017. Faktor dominan penyebab terjadinya gula kerikilan berdasarkan analisis diagram Pareto dan analisis 5Y, faktor mesin pendugaan terjadinya kerusakan produk gula kristal jenis gula kerikilan.
Itulah tadi analisis pengendalian kualitas produk gula kristal putih pabrik gula Krembong PT Perkebunan Nusantara. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai metode pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.